Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Sungguh geli dipeluk manja seperti ini. Fema merasa gugup. Tutuplah, jangan banyak tanya. Fema pun menuruti. Apa dia ingin memberiku sesuatu? Batinnya penuh harap. Bukannya mendapat suatu hadiah atau semacamnya, Juan malah mengikat sebuah kain untuk menutup mata istrinya itu. Ada apa lagi ini, Juan, kenapa mataku ditutup? Syut, diamlah, kita akan melanjutkan perjalanan. 15 menit kemudian. Juan membawa Fema memasuki basement dari sebuah hotel. Juan, kenapa rasanya semakin gelap? Ayo, berjalan saja, jangan banyak bertanya, yang jelas aku tidak akan memakanmu di sini. Juan kembali memegang tangan Fema, mereka memasuki lift. Kita berada di lift. Juan, apa ini di tempat umum, atau kita sekarang menuju apartemen? Fema terus bertanya karena penasaran. Tebak saja sesukamu, Fem. Juan, aku malu tutup mata seperti ini. Bagaimana kalau orang melihat? Jangan membuatku terlihat bodoh, Juan. Saat seperti ini kau masih memikirkan harga dirimu? Pintu lift terbuka, namun tidak ada pergerakan dari Juan. Permisi, Pak. Sepertinya beberapa orang masuk bergabung dengan mereka di dalam lift. Entahlah, Fema hanya menebak. Orang-orang yang baru masuk lift terlihat sesekali melirik curiga terhadap Juan dan Fema. Dia ini istri saya, sahut Juan untuk menjawab kecurigaan orang-orang itu. Oh, maaf Pak, tidak bermaksud, jawab mereka. Pintu lift kembali terbuka. Keduanya kini berada di depan sebuah kamar. Juan membuka pintu. Kita sudah sampai di tempat tujuan. Sekarang boleh buka penutup matanya. Kata Juan, Papa gimana sih? Bukainlah, kan Papa yang ikat. Oh, jadi begitu, kupikir kamu bisa melepasnya sendiri. Dasar suami tidak romantis. Batin Fema. Setelah membuka penutup mata istrinya, Juan memeluk tubuh itu lagi. Ayo, dibuka matanya, sayang. Dengan perlahan dan hati penuh terkaan, Fema membuka mata. Tercengang, itulah gambar yang dapat dilukiskan dari ekspresi Fema saat melihat apa yang ada di hadapannya. Bagaimana sayang, kamu suka? Juan bertanya dan diakhiri dengan mengecup leher mulus istrinya. Memeluk wanita itu semakin erat. Kalau sadar begini, tentu saja Fema suka. Papa sayang, apa ini sungguhan? Aku merasa sedang bermimpi, aku sangat menyukai kejutan ini. Mari kita buktikan kalau ini bukan mimpi sayang. Hah, apa maksudmu sekarang? Lalu kapan? Ini masih terlalu pagi. Tapi aku sudah tidak sabar. Fema tersenyum malu lalu mengangguk. Ayo, kita selesaikan sekarang juga. Aku benar-benar sudah tidak bisa menunda lagi. Juan menuntun istrinya itu naik ke tempat tidur. Sayang, terima kasih, aku sangat senang. Ucap Fema, berterima kasihlah nanti kalau sudah selesai sayang, kita baru saja akan memulainya. Tunggu, Fema menghentikan aksi Juan. Apalagi, Juan benar-benar merasa terganggu aktivitas pemanasan yang sedang ia mulai. Apa kamu cinta aku? Juan tersenyum kecil, lalu menjawab jujur.
Iya, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Puas. Fema tersenyum puas mendengarnya. Juan pun memulai aksinya lagi dan aktivitas panas itu pun terjadi. Juan dan Fema terkapar tak berdaya setelah melalui pergulatan panas dengan berbagai gaya dan posisi. Kebutuhan biologis yang sudah tertahan selama ini, kini mendapatkan puncak kenikmatannya. Terima kasih sayang, ucap Juan di sela napasnya. Sama-sama sayang, Fema membaringkan kepalanya di dada suaminya itu. Keduanya pun tertidur dengan tubuh polos yang hanya ditutupi selimut. Sangat lelah, hanya mampu tertidur. Paman, kenapa mengantarku ke apartemen? Aku ingin diantar ke tempat kerja papa. Tanya Marsha. Oh, nona kecil. Papanya sedang ada urusan pekerjaan di luar, jadi tidak berada di kantornya. Jawab supir pribadinya. Oke deh. Bersamaan pula Ferdo dan Jerry tiba dan baru pulang sekolah, yang diantar oleh supir mereka tentunya. Kakak, Marsha memanggil keduanya dengan semangat seperti biasa. Paman, tidak perlu mengantar ke atas. Aku akan ikut dengan kakakku, pamitnya pada Pak Supir. Wah, temannya beruang, tumben sekali kau pulang tepat waktu, biasanya selalu pulang telat bersama papa. Sambut Ferdo dengan nada ketus seperti biasa. Hari ini Marsha pengen bersama kalian kakak. Marsha tersenyum lebar, tapi kemudian memanyunkan bibir. Apa itu? Kakak memanggilku teman beruang? Lalu menagih kakaknya. Kak Jer, mana oleh-oleh dari Pulau Derawan yang kakak janjikan? Ada, sebentar aku memberikannya. Terima kasih, kakak yang terbaik. Marsha memeluk lengan Kak Jer. Cih, dasar anak kecil manja. Seru Ferdo. Sabar Jer, belajarlah menerima segala tingkah anak kecil ini. Dia sudah menjadi adikmu. Batin Jerry menyemangati dirinya, sungguh geli dipeluk manja seperti ini. Memang, tidaklah mudah menerima seseorang untuk tiba-tiba menjadi saudaramu karena keadaan. Apalagi, seorang adik perempuan kecil dan manja seperti Marsha. Sangat tidak mudah bagi kedua remaja ini. Marsha benar-benar tidak sesuai dengan kriteria seorang adik untuk Jerry dan Ferdo. Di tempat lain, sayang, kapan kamu mempersiapkan kejutan ini? Kamu kan baru saja pulang berlibur. Fema masih terkagum-kagum akan kamar yang menjadi saksi percintaan mereka ini. Bukan aku yang menyiapkannya, tapi pegawai hotel ini sayang. Iya, maksudku kapan waktumu meminta mereka menyiapkannya? Perasaan tadi malam kamu tidak kemana-mana. Sayang, tentu saja aku menelpon mereka. Apa kau lupa kalau zaman ini sudah canggih? Kita bisa melakukan apa saja dari jarak jauh. Hehehe, benar juga. Fema dan Juan kini berada di dalam bathroom mandi bersama. Namun, Juan lagi meminta hal itu. Entah sudah berapa ronde mereka lakukan seharian ini. Pa, kalau seperti ini terus, kita berdua tidak akan jadi pulang ke apartemen. Aku belum masak untuk makan malam. Kasihan anak-anak, ada Bisum sayang, itu sudah tugasnya. Iya, tapi aku ingin anak-anak selalu makan buatanku, supaya mereka tidak akan melepaskanku dan menganggapku ibu mereka. Jangan khawatir sayang, anak-anak itu sudah menganggapmu ibu mereka. Heh, asal bicara saja, bilang saja kamu selalu ingin menindihku kan, apa kamu tidak capek? Aku tidak asal bicara Fem, tadi pagi saja mereka berdua terlihat mencari-cari keberadaanmu karena tidak sarapan bersama kami. Jari si dingin itu,
sampai menanyakan keberadaanmu ke Marsa. Oh ya, sayang, kamu tidak mengada-ngadakan? Fema merasa senang. Untuk apa aku berbohong, sayang? Kalau begitu, ayo bersiap pulang. Aku ingin segera bertemu dengan mereka. Tidak, ini nanggung. Nanti malam saja, aku masih ingin. Juan, apa kau berencana membuat kita tidak bisa bangun? Masih ada waktu besok. Besok berbeda lagi. Ya sudah, Fema hanya bisa menuruti. Lagi pula, ini adalah kewajiban, pikirnya. Di apartemen, ketiga bocah itu sedang berada di ruang keluarga, sembari menonton acara televisi. Dua remaja itu sesekali melihat ke arah pintu utama. Ini sudah sangat sore, kenapa mereka belum pulang? Kira-kira begitulah batin keduanya. Bisum. Ferdo mendekati Bisum yang sedang memasak untuk makan malam. Seperti biasa, Ferdo memeluk Bisum kesayangannya itu dari belakang, sesuka hatinya. Marsa yang tadinya sedang fokus mengerjakan pelajaran sekolahnya, menatap aneh ke arah kakaknya itu. Kak Ferdo manja sekali, peluk-peluk Bisum. Kak Jer, lihat Kak Ferdo, dia selalu mengatakan aku sangat manja. Tapi, dia sepertinya lebih parah. Marsa mengadu, jangan hiraukan, kerjakan saja permu. Jerry menanggapi Marsa dengan tenang. Kenapa? Marsa bisa punya dua kakak yang seperti ini Tuhan, kakek bilang. Mereka akan jadi kakak yang keren dan akan melindungi Marsa. Tapi, sepertinya kakek salah besar. Di dapur, Do, kenapa masih suka peluk Bisum? Kamu kan sudah punya mama, cantik, baik lagi. Puji Bisum, iya, tapi belum tentu tante itu tinggal selamanya dengan kami. Lah, kenapa harus berpikir begitu? Yah, siapa tahu saja Bisum. Tapi, yang Bisum lihat, Nyonya sangat menyayangi kalian. Oh, begitukah? Apa menurut Bisum, dia terlihat tulus? Malam pun menyapa, meskipun dalam keadaan pinggang yang rasanya hampir patah. Fema kekeh mengajak Juan untuk pulang ke apartemen. Padahal, Juan berencana untuk bermalam dan pulang besok pagi. Selamat malam Pak Juan. Semua pegawai menunduk hormat dan terlihat ramah saat menyapa Juan. Mereka juga turut menyapa Fema. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku akan mentransfer bonus tambahan bulan ini. Ujar Juan kepada beberapa pegawai dengan seragam yang sama, sedang berjejer rapi. Wajah mereka auto sumringah saat Juan menyebutkan tentang bonus. Keduanya kembali melangkah untuk keluar dari hotel itu. Kamu sudah berapa kali menginap di sini? Sepertinya kamu sangat akrab dengan pegawainya. Singgung Fema, lumayan sering. Jawaban singkat, dengan wanita yang berbeda-beda. Fema merasa curiga. Hus, apa yang otakmu ini pikirkan? Aku bukanlah seorang player. Aku hanya curiga, seorang pria sepertimu akan memasuki hotel dengan wanita. Keduanya masuk ke dalam mobil. Jadi begini, hotel itu milik Jerry, putra kita. Iya, papa mertuamu mewariskan hotel itu untuk Jerry. Nanti kalau sudah dewasa baru dia akan mengolahnya. Jadi begitu. Iya, papa sangat menyukai dunia perhotelan Fem. Di kota ini dia sudah membangun 2 hotel. Karena aku memilih jalanku untuk menjadi dokter. Dia ngambek padaku dan mewariskan apa yang dia punya kepada 2 cucunya itu. Tidak hanya di kota ini. Dia juga membangun hotel di berbagai negara. Bayangkan betapa repotnya mengurus semua itu. Tapi, meskipun aku hanya mengurus 1 rumah sakit,
Aku tetap membantu papa sebisaku sampai nanti anak-anak siap mengambil tanggung jawab. Bayangkan betapa banyaknya pekerjaanku, sampai anak-anak tidak kuperhatikan. Aku lebih mengutamakan pasien daripada rengekan anak-anakku yang terkadang memintaku menemani mereka atau hal-hal lainnya. Tapi sejak ada kamu, ada kelegaan di hatiku. Jadi, tetaplah di sampingku ya. Temani aku memberikan kasih sayang kepada anak-anak itu. Mama sayang mau kan? Fema mengangguk, lalu memeluk suaminya itu yang sedang menyetir. Di lampu merah. Seorang pengamen mendekati mobil Juan dan mulai memainkan gitar mengiringi suara emasnya. Semua orang sudah sangat hafal dengan pengamen satu ini. Sepertinya, dia memang menguasai daerah sini. Juan membuka dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang merah kepada pengamen itu. Ini, pulanglah karena sepertinya akan turun hujan. Terima kasih Tuan, semoga rezeki Anda semakin ditambahkan. Juan pun mengangguk. Papa, bukannya itu sangat banyak? Fema bertanya dengan maksud mengkritik pemberian Juan yang menurutnya sangat berlebihan. Ya, Ma, kamu menghitungnya? Menatap heran. Tidak, tapi, kulihat kamu memberikan semua uang yang ada di dalam dompetmu. Dengan nada setengah protes. Juan lalu kembali menginjak pedal sembari menyentuh jemari istrinya itu dengan tangannya. Kalau jadi aku, kamu akan kasih berapa memangnya? 1 lembar saja mungkin. Aku juga sering ngasih untuk pengamen. Paling banyak 1 lembar uang biru. Mereka sudah sangat senang. Sekecil atau sebesar apapun pemberian kita, asal kita memberikannya atas dasar syukur dan dengan hati yang ikhlas. Percayalah, semua itu akan mendatangkan kebaikan Mama sayang. Iya, ngerti. Nah, kalau tahu, lain kali jangan protes lagi ya. Iya Pak, maaf ya. Ternyata, suamiku seseorang yang suka berbagi. Tiba di apartemen, Mama, Papa. Suara manja milik Marsa menyambut kepulangan Juan dan Fema, sudah pasti anak itu berlari ke arah keduanya. Pa, Marsa rindu Papa. Dan yang dipeluk lebih dulu tentulah Juan. 2 orang remaja itu juga turut serta menghampiri kedua orang tuanya ini. Hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan secara sukarela. Keduanya menyalami tangan Fema bergantian. Berhasil membuat Fema terheran-heran. Apa 2 anak ini sedang kesambet? Anak kecil, kau sangat lama memeluk Papa. Apa kau lupa pada mamamu? Protes Ferdo, sedangkan Jerry, biasalah, hanya diam. Tak disangka, Marsa menggeleng kepalanya di pelukan Papa. Sabar kakak, Marsa masih mau dipeluk Papa. Kalau Mama, bisa Marsa peluk sepanjang malam. Mendengar itu, Ferdo merasa jengah. Kau sangat serakah, gantian, minggir, sudah berani melawanku, tidak mau jadi adikku lagi? Dengan nada ketus, Ferdo mengancam. Iya, maaf kakak. Marsa melepas pelukan. Ferdo dan Jerry menyalami Juan bergantian. Fer, jangan biasa ketus pada adikmu. Juan memperingati dan hanya dijawab dengan oleh Ferdo. Kalian baru pulang? Suara berat seseorang tiba-tiba terdengar. Papa, ternyata kakek Mahendra berada di apartemen. Iya, aku datang untuk menagih janjimu Juan. Iya Pa, aku mengerti. Kalau mengerti, malam ini juga, kemasi barang-barang yang ingin kalian bawa. Jangan lupa ajak juga si Sum itu. Perintah Mahendra. Baiklah, kalau begitu anak-anak, kemasi barang-barang kalian. Besok, pulang sekolah langsung ke rumah kakek.
Jerry Verdo menuruti dan segera melaksanakan perintah. Juan, Fema, ikuti papa, ada yang mau papa bahas dengan kalian. Di kamar Juan, kakek Mahendra yang sudah tidak muda itu mulai mengatakan maksudnya. Tidak terasa, ini sudah bulan ketiga pernikahan kalian. Apa, sudah ada tanda kalian akan memiliki anak? Anak, ucap Juan dan Fema bersamaan. Pertanyaan macam apa ini? Kita bahkan baru hari ini mencetaknya. Ah, aku lupa, kalian berdua sepakat menjalani pernikahan konyol ini hanya selama 4 bulan. Pa, kami berdua. Iya, tak apa Juan, bercerailah bulan depan. Itu yang kalian inginkan dari awal. Pa, sepertinya Papa harus mendengarkan kami dulu. Tidak perlu menjelaskan apapun Fema, Papa sudah cukup senang. Kamu mau menjadi menantu Papa walau hanya dalam waktu singkat. Jadi, untuk itu, sebelum benar-benar berpisah, mari tinggallah dengan Papa. Jangan lupa untuk mengemasi barang-barang dan pindah ke tempat Papa mulai besok. Mahendra pergi begitu saja setelah menyampaikan maksudnya. Pria tua itu pergi dengan menyunggingkan senyum usilnya. Seseorang menutup pintu kamarnya dengan kasar. Orang itu adalah Jerry. Remaja tampan irit bicara itu melampiaskan kekesalannya pada pintu kamarnya. Tak sengaja ia mendengarkan pembicaraan kakek Mahendra barusan. Mengatakan tentang pernikahan singkat antara papa dan ibu tiri yang mulai disukainya itu. Baru saja aku ingin membuka hatiku untuk mereka, tapi apa, mereka akan pergi dari kehidupan kami? Jerry tertunduk sedih, air mata anak itu benar-benar keluar dari tempatnya. Selepas kepergian kakek Mahendra itu, Juan dan Fema saling menatap. Pa, bagaimana ini? Tenang saja sayang, dia tidak akan memaksa kita berpisah. Menjawab tenang, benarkah? Iya, kita akan segera kasih tahu Papa tentang perasaan kita. Kita jelaskan baik-baik, yang ada Papa akan kesenangan. Kamu sangat pede, tentu saja, dia kan yang memaksa kita menikah. Juan mendekati Fema dan memeluk istrinya itu. Wah, bagaimana ini? Kakeknya anak-anak itu menanyakan tentang cucu. Bagaimana kalau kita? Hus, kamu tuh ya, bukankah yang kita lakukan seharian ini sudah cukup? Belum cukup, ayolah, sekali lagi sayang. No, kamu menolak suamimu? Bukan, aku hanya takut suamiku bosan. Dah, Fema pergi meninggalkan Juan menuju kamar Marsa. Enak saja dia, bagaimana aku bisa membantu anak-anak berkemas kalau waktuku hanya untuk dia? Fema menggeleng kepala memikirkan keserakahan Juan. Di dalam mobil, kakek Mahendra menelpon sahabatnya, Iriana. Halo Iriana, iya Mahendra, ada apa menghubungiku? Iriana, kedua anak itu benar-benar kurang ajar. Siapa yang kau maki kali ini Mahendra? Siapa lagi kalau bukan putraku dan putrimu? Ah, kenapa dengan mereka? Kau ingat, waktu itu mereka menentang perjodohan itu? Terus, sepertinya mereka saling jatuh cinta. Aku melihat mereka berpelukan. Beruntung putrimu menolak ajakan Juan. Kalau tidak, mereka berdua akan menodai mata tuaku ini. Hahaha, kau ini, lalu kenapa kau marah? Ya, jelas aku marah. Awalnya mereka berlagak seperti akan bercerai sesegera mungkin. Sekarang, sepertinya mereka tak terpisahkan. Aku merasa dipermainkan, kurang ajar sekali. Hei, Mahendra, aku rasa aku yang telah membuat mereka saling jatuh cinta. Apa maksudmu?
Jadi, ceritanya begini. Iriana menceritakan tentang teh hangat jebakan yang diberikan kepada Fema dan Juan saat berada di Tarakan. Ternyata, wanita tua itulah dalang dari terjadinya malam pertama Juan dan Fema malam itu. Mahendra tertawa ngakak mendengarkan cerita dari Iriana. Ternyata kau pintar juga temanku, aku senang. Akhirnya mereka komitmen untuk bersama. Semoga kedua cucu nakalku itu bisa menerima Fema dan Marsa sesegera mungkin Iriana. Iriana pun mengharapkan hal yang sama. Sejujurnya, wanita tua itu sangat khawatir akan nasib anak dan cucunya. Akan tetapi, setelah mendengar kabar ini, dirinya merasa lega. Marsha, akhirnya, kamu punya ayah, nenek berdoa, supaya mama papa kamu bisa adil dalam menyayangi kalian bertiga. Menatap foto Marsa, semoga saja mereka berumur panjang. Batinnya. Setelah mengganti pakaiannya dengan piyama tidur, Fema pergi ke dapur untuk membuat susu hangat seperti biasa. Oke, mari kita antar susu hangatnya. Jer, tidak ada respon. Oh, dia tidak mengunci pintunya. Fema pun masuk. Jer, kamu sudah tidur? Jerry tidak menyahut, hanya diam menutup mata. Sebenarnya, dia belum tidur. Wah, aku sudah menduganya. Dia belum selesai berkemas. Fema pun berinisiatif mengemasi barang-barang milik Jerry, yang terletak di dekat dua kopernya yang terbuka dalam keadaan kosong. Anak itu hilang selera untuk berkemas setelah tadi mendapatkan kenyataan tak mengenakan. Ferdo mengelilingi apartemen luas itu untuk mencari keberadaan mama tirinya. Ah, kemana dia? Apa di kamar papa? Aish, kenapa sangat susah sekali mengemasi barang-barang itu? Ferdo menggerutu. Melihat kamar Kak Jerry yang setengah terbuka, Ferdo iseng saja masuk. Tampaklah Fema yang dicarinya dari tadi. Jadi mama di sini? Ya, Ferdo, dia tadi menyebutku mama kan? Ternyata tante di sini. Apa kakak yang minta dikemasi barang-barangnya? Tidak, mama mengantar susu hangatnya dan melihatnya tertidur. Mungkin dia ketiduran. Dasar anak durhaka, pasti kakak pura-pura tidur. Aku akan membangunkannya tante. Jangan, biar saja. Ini sudah mau selesai juga. Oh iya, itu susu hangat milikmu. Minum saja selagi kamu di sini, Fer. Tidak, aku ingin meminumnya di kamarku. Aku menunggu di kamarku saja. Ferdo pergi dari kamar itu dengan tangan kosong, berharap ibu tirinya akan mendatangi kamarnya. Astaga anak ini, lalu kenapa dia tidak membawanya ke kamarnya? Apa rasanya akan berbeda jika dia sendiri yang membawanya? Fema tersenyum di kamar Ferdo. Wah, aku sudah hidup lebih dari 12 tahun. Kenapa dari semua pelajaran yang menguasai otakku? Aku tidak bisa menyusun pakaianku sendiri di dalam koper. Sial, kenapa tidak ada pelajaran tentang ini selama aku sekolah? Ferdo terus mengeluarkan sumpah serapah pada kopernya. Belum lagi pakaiannya sangat banyak yang ingin dia kemasi. Semuanya tercecer dan menggunung di lantai. Fer, ada apa denganmu? Tante. Fema tak bisa berkata apa-apa lagi terhadap keadaan ini. Tampak sangat kacau. Ferdonya sendiri sudah mandi keringat. Padahal, ruangan ini full AC. Ini nak, minumlah dulu susu hangatnya. Mama akan bantu ya. Terima kasih tante. Ferdo menyambar susu hangatnya dan meneguknya sampai habis di samping tempat tidur. Lalu ia menjatuhkan tubuhnya di kasur empuk itu. Tante, aku akan berbaring sebentar.
Setelah mengatakan itu, Ferdo tertidur pulas. Fema menatap wajah tenang putra sambungnya itu. Berbaring sebentar katanya. Bersambung.